menjauhi titik buang ya, menjauhi lubang exhaust. Halo guys, jumpa lagi RS Lover se-Indonesia, sedunia. Jumpa lagi dengan saya BK Motor Channel. Hari ini kawan-kawan yo, dino iki saya mau bahas tentang portingnya guys, tentang portingan Yamaha RS, tentang head Yamaha RS, pokoknya all of mesin Yamaha RS yang saya pakai ini mau saya kupas tuntas teman-teman. Udah saya bongkar semua ini, kebetulan saya lagi bersih-bersih ya. Kemarin kebetulan ada teman kita dari Jogja atau dari mana itu kemarin, belum jelas namanya, Valentino Amare ya. Dia tanya, mana catatan kita, dia tanya tentang masalah portingan. Coba kemarin sudah saya inventaris semua teman-teman, opo penjaluknya sampean saya inventaris nih. Valentino Amare, ajari porting 2 tak, parameternya apa aja, naikkan lubang transfer port atau lubang bakar atau gimana bla pokoknya gimana sih caranya untuk korek motor 2 tak terutama Yamaha RS. Oke guys, kita bahas satu persatu yuk. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan sekali lagi, saya ucapkan terima kasih untuk semua teman-teman yang udah like, subscribe, komen dan sebagainya, yang ngechat dan sebagainya, yang minta nomor kontak dan sebagainya. Terima kasih semuanya. Tanpa kalian saya bukanlah apa-apa. Walaupun sampai hari ini belum gajian, tapi kita tetap semangat untuk membedah masalah Yamaha RS ini teman-teman. Untuk seluruh komunitas yang ada di Indonesia, yang ada di Bali, yang ada di Tabanan, yang ada di Makassar, yang ada di Celebes, RS Celebes ya, yang ada di Jawa Timur ya, apa kabar murek. Nah, hari ini seperti janji saya akan tepati semua permintaan kalian tentang konten yang kalian minta, tentang trouble yang kalian hadapi untuk masalah Yamaha RS ini. Kemarin ada salah satu teman kita itu ada di chat, silakan kalian baca, Valentino Amare namanya. Dia minta ajari gimana sih caranya morting Yamaha RS ini. Nah, ini saya open kawan-kawan. Saya nggak tutup-tutupan, saya nggak wedi kalah, nggak wedi opo. Yang penting kita semua bisa maju. Sebenarnya alasan saya morting Yamaha RS ini bukan karena saya pengen ugal-ugalan dan saya pengen kebut-kebutan, itu bukan. Tapi karena keterbatasan alat yang ada di Indonesia dan kesulitan kita dalam mencari substitusi alatnya. Jadi mau nggak mau saya mengikuti alat yang ada di Indonesia. Secara tidak langsung ya saya optimalkan sekalian. Lah bagaimana kalau kita adanya alatnya cuman itu aja dan kita nggak bisa optimalkan, loh nggak jalan dong motor kita teman-teman. Oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, mulai dari mana ini? Oke, kemarin Valentino Amare minta kasih tahu cara portingnya. Weh, tak jagong sih, santai weh. Pokoknya untuk teman-teman RS yang jauh mendekat, yang dekat, yang merapat, tahan panjang, tahan pendek 5000, tahan panjang maling pokoknya santai weh. Kita ngobrol santai ya, nggak usah terlalu dibuat-buat tegang. Oke, saya benahi dulu kameranya ini guys, biar enak. Oke. Nah, sekarang kita bicara masalah porting motor 2 tak terutama Yamaha RS ya. Portingnya dulu. Apa sih alasannya diperlebar gini, oh diperlebar iki sampai nggak karu-karuan, diperlebar di meneh lubang X-nya diperlebar. Ngapain sih, masalahnya apa? Nah, sekarang kita bahas. Kalau kita baca di buku Racing Auto Tuning Alexander Graham Bell, itu semua ada ketentuannya. Untuk jenis model blok yang begini, ini kan ada port ekstranya di sini guys ya. Ini port ekstranya ya. Untuk Yamaha RS ini ada, cuman Yamaha RS saja yang ada saya rasa.
punya air racking spesial nggak ada ini yang model begini, ada yang cuma lubang kecil itu di atas. Kenapa sih dan gimana sih ya? Tujuan utama awal mulanya saya porting motor ini untuk masukkan membran Yamaha RX family keluarga RX ke RS. Jadi saya porting lubang innya biar membran bisa masuk. Nah ini pun masih butuh diganjal segini tebalnya biar membran sudah masuk. Bukannya saya nggak punya membran yang originalnya, saya punya. Nih, saya punya membran yang originalnya dan masih kerja dan masih jalan. Tapi part tua ini sudah kurang mumpuni daya kerjanya. Bagian karetnya ini, karet dalamnya ini, karet dalam yang sini nih, liner karetnya ini sudah apa bahasanya, wis grepes. Jadi buka tutupnya nggak sempurna guys. Akhirnya saya cari solusi biar buka tutupnya sempurna, pakai yang baru punya Yamaha RX. Makanya saya porting untuk menyesuaikan lubang ini yang sudah saya perbesar. Ya mau nggak mau lubang transfernya saya perbesar. Seberapa sih memperbesar lubang transfer itu? Berapa senti, berapa mili, berapa inci? Nggak usah terlalu besar teman-teman. Yang jelas kita seimbangkan dengan in yang akan kita capai. Kalau ini saya perbesar 2 mili, rata-rata saya 2 mili semua, nggak banyak-banyak, 2 mili aja udah cukup. Itu lubang transport portnya ya, saya perbesar 2 milian. Terus apa lagi? Kalau sudah sininya diperbesar, kita arahkan arah transfernya kilo sing lubang ning kene iki, sing endi iki, sing lubang ning jero kene iki sing papat iki, weton yang 4 kanan kiri ini kita arahkan. Diarahkan kemana? Menjauhi titik buang ya, menjauhi lubang exhaust, ojo mendekati. Nah lubangnya kan begini nih ya, transfer portnya jangan mendekati lubang exhaust, tapi menjauhi di bawahnya lubang exhaust ya. Kalau mendekati dia bensinnya nanti katut kebuang ke pagar guys. Oke, bisa dipahami tuh. Terus gimana biar caranya kenceng? Rata-rata teman-teman ya, bukan rata-rata. Kalau mau nuruti rumusnya Graham Bell si WW Gombel itu, yang kadang-kadang kita nggak bisa pakai rumusnya di motor tua begini, dibatasi kenaikan exhaustnya ini bagaimana, dibatasi berapa mili. Dia membatasi naik 2 milian tergantung RPM yang akan kita capai. Kalau RPM yang akan kita capai itu tinggi, semakin tinggi lubangnya ke arah TMA itu makin tinggi, maka RPM yang didapat akan makin besar. Tapi RPM yang makin besar itu letaknya ada di puncaknya atau di RPM atas ya. Ketika kita sampai RPM atas akan lebih besar kalau ininya makin tinggi nih, makin ditinggikan ke arah TMA. Tapi efek sampingnya RPM bawahnya low, nggak ada. Jadinya seperti istilah motor ngobos ya guys ya. Tuh untuk masalah lubang X. Jadi jangan sembarang korek untuk lubang X. Bisa sampai tinggikan RPM setinggi-tingginya, tapi bawah nggak ada tenaganya buat apa? Jadi pikirkan standarnya seberapa, kita mau tinggikan berapa untuk dapatkan untuk dapatkan RPM atasnya. Oke. Nah itu teman-teman, mungkin kalau masih kurang jelas ada yang mau ditanyakan lagi, masalah timingnya, masalah TMA, masalah berapa derajat bakarnya,
mungkin akan kita bahas di video yang selanjutnya. Ini sudah 8 menit. Kalau terlalu panjang dari 8 menit nanti saya takutnya sampean bosan dan males nonton video saya. Lebih baik saya buat video yang selanjutnya aja untuk masalah timing TMA, TMB dan berapa derajat bakarnya untuk Yamaha RS ini ya. Karena ini motor tua, asalnya dari platina, kita rubah ke CDI, bukan yang original PLA CDI, dan kita oprek. Tidak semudah itu Ferguson. Oke, tetap semangat, tetap maju terus modifikasi Indonesia. Semangat terus para pecinta Yamaha RS sedunia. Terima kasih yang sudah like, comment, subscribe, dan share video saya. Terima kasih atas dukungannya. Tetap semangat. Oke, maju terus modifikasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.